Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Saya Husbun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua ini di akhir pekan hari Sabtu. Mudah-mudahan liburan Anda, entah apakah Anda sendirian atau bersama keluarga, tetap menyenangkan. Oke, saya ajak Anda untuk ngobrolin lagi. Ini nggak terlalu serius lah konten ini. Walaupun konten politik, tapi saya jamin nggak terlalu serius. Karena yang kita omongin soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming ya. Karena kan Gibran memang nggak pernah serius. Jadi kita jangan juga serius-seriusan tuh. Karena yang justru menarik itu sekarang kelihatannya ini dia langkah-langkah dia ini makin konyol sekaligus juga makin kocak. Kenapa saya sebut begitu? Karena tampak sekali dia oleh tim konsultan komunikasinya sedang coba di rebranding, naik kelas, di scale up gitu ya. Jadi enggak lagi hanya citra dia itu hanya bisa bagi-bagi susu, terus bawa tukang cukur rambut ke sekolah, temu-temu anak SMA, dan kemudian bagi-bagi skincare. Tapi sebagai wakil presiden, dia itu juga bisa bicara soal yang serius tentang berbagai persoalan bangsa. Mulai dari soal hilirisasi, soal bonus demografi, sampai juga keberhasilan timnas U17 ya di panggung Piala Asia. Saya sebut keberhasilan karena ini cukup maju ya, walaupun gagal maju ke final Piala Dunia, kalah 6-0 dari Korut, tapi kan tetap itu prestasi yang membanggakan. Dan hebatnya ini bukan pemainnya pemain lokal semua, nggak ada yang naturalisasi ya. Jadi bukan instan ini. Sayangnya ini kendati Gibran sudah ngomong serius, hasilnya itu tidak seperti yang diharapkan. Netizen tetap saja membuli habis-habisan dengan melakukan dislike massal dan komentar yang sangat-sangat pedas. Apa boleh buat, mereka melakukan ini, maksudnya tim komunikasi dari Gibran kemudian mengerahkan buzzer untuk rame-rame nge-like, dan hasilnya itu makin konyol karena terlihat sekali bahwa tidak direncanakan dengan baik. Bagaimana mungkin ada konten yang jumlah penontonnya atau viewernya itu lebih kecil dari yang nge-like. Jadi ini banyak sekali yang mereka membuka konten itu dan nge-like udah nggak nonton gitu ya. Itu gampang kok, dan data statistiknya itu terlihat itu ya. Jadi ini ada yang ditugaskan sekarang ini, pokoknya buka kontennya Pak Wapres dan kemudian like, tapi nggak nonton. Jadi kalau ditanya sudah sudah nge-like, sudah. Tapi apa kontennya? Mereka pasti dijamin tidak tahu. Ini sama dengan kayak pengunjuk rasa gitu yang ikut unjuk rasa bawa-bawa poster dan sebagainya. Ketika ditanya ini yang Anda dukung ini unjuk rasanya soal apa, mereka nggak tahu. Kira-kira seperti itulah. Nah, itu yang terjadi sejak beberapa hari yang lalu gitu. Saya menduga ini kenapa kemudian ada operasi seperti ini ya, ada operasi rebranding terhadap Gibran, bahwa dia bukan hanya wapres kelas recehan, tapi juga wapres yang bisa diajak ngomong serius. Itu nggak kita kaitkan dengan sikap atau pernyataan sikap dari ratusan purnawirawan tuh, terdiri ratusan jenderal dan juga hampir 100 ini perwira menengah, kolonel yang tanda tangan juga nggak main-main, 3 orang mantan kepala staf angkatan, dan plus Pak Tri Sutrisno itu yang mendesak MPR untuk segera memecat Gibran dari posisinya sebagai wapres, karena bukan hanya dia inkonstitusional, tapi memang Gibran ini terlihat sangat dipaksakan dan under capacity. Jadi kalau dari para perwira tinggi dan menengah itu fokusnya karena proses dia menjadi calon presiden itu inkonstitusional, tapi kalau dari kalangan netizen sekarang lebih sering dia dibully oleh netizennya ya. Ini mohon maaf ya, banyak sekali menggunakan kata ini cuman plonga-plongo begitu. Nggak boleh dong ya, masa seorang wakil presiden disebut plonga-plongo. Ya tapi bapaknya dulu juga disebut begitu oleh netizen. Ya begitulah, nah, netizen gayanya memang seperti itu. Tapi ini tenang nih Pak Wapres, karena Anda itu dibully memang mayoritas itu kalau di X ini, yang medsos ini kan dikenal orangnya pada mikir. Banyak tokoh-tokoh pemikir, banyak pakar dan sebagainya di X gitu. Jadi ya mereka sangat kritis gitu. Kalau di TikTok ya jangan tanya, pasti 100% itu mereka akan like semua untuk konten-kontennya Pak Wapres ini. Karena karakter penonton TikTok memang ya beda dengan karakter mereka yang aktif di media sosial X gitu.
Ini banyak yang sering diledek-ledek ini ya, kebanyakan IQ di 78%, di bawah 78%. Anda jangan marah ya, ini saya cuma mengutip pernyataan dari mereka-mereka saya, para netizen ini. Kalau Anda aktif di TikTok ya, nggak apa-apa, tapi kalau menurut saya TikTok juga harus dimasukin dengan konten-konten yang serius, jangan hanya dibanjiri dengan konten-konten yang nggak mikir. Dan juga anak-anak alay yang ada di TikTok itu juga harus di-provide dengan konten yang serius. Kalau enggak, mereka akan di-provide konten-konten yang nggak mikir semua nantinya gitu ya. Oke, sekarang kita fokus. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini? Setidaknya dalam sepekan terakhir ini, ya Gibran itu telah membuat 3 konten yang cukup serius di channel YouTube pribadinya. Ini bahkan kita bisa pastikan ini akan terus berlanjut ya, walaupun dia dihajar habis-habisan, dia akan terus melakukan itu ya. Konten pertama itu kan dimuat pada tanggal 19 April 2025. Perhatikan ya timingnya, tanggal 19 April dengan pernyataan sikap dari dari para purnawirawan TNI itu tanggal 17 April. Jadi hanya 2 hari berselang setelah pernyataan itu, kemudian Gibran membuat konten ini di akun media sosial pribadinya, di channel YouTube pribadinya. Kontennya pada waktu itu judulnya Generasi Muda Bonus Demografi dan Masa Depan Indonesia. Di thumbnailnya itu hanya pendek saja, giliran kita. Ini banyak yang jawab, kita siapa? Lu kali ya. Giliran kita itu maksudnya yang berkuasa, yang mengendalikan negara itu adalah kita, itu artinya anak-anak muda. Itu maksudnya Gibran bicara pada anak-anak muda, bukan kepada kita, kepada orang-orang seperti saya yang generasi kolonial gitu ya, generasi baby boomer nih ya. Nah, konten inilah yang bikin geger karena pada waktu itu diserbu dengan dislike dan sampai kemudian harus disembunyikan ini fitur dislike-nya di channel YouTube itu. Karena pada waktu itu like-nya itu hanya 2.000-an sekian gitu, sementara dislike-nya 2.000 atau 5.000 sekian gitu, sementara dislike-nya itu mencapai 29 ribuan. Karena itulah kemudian media banyak menuliskan dislike massal gitu ya. Dan setelah itu fitur dislike-nya itu memang terus disembunyikan dan ada operasi like yang dilakukan. Tapi gampang kok buat Anda yang ngerti soal gadget, soal aktif di digital, ada kok fitur-fitur yang bisa mengetahui berapa sih like-nya dan berapa dislike-nya begitu. Ini saya diberi bocoran ini, saya dikirimin link-nya. Ini ada yang ngirim nih Mas Hersu. Karena kemarin saya kan tanya gimana ya caranya melihat dislike itu kan gitu, karena itu disembunyikan. Ternyata bisa ada yang memberikan saran cukup sulit, tapi ada yang mudah. Nah, ini Anda buka ini saja. Ini aplikasinya, Anda tinggal copy saja konten-konten yang Anda ingin lihat berapa dislike-nya. Ini URL-nya diambil, Anda kemudian copy paste dan kemudian diklik, itu langsung akan muncul ini viewernya. Saya cantumkan. Jadi Anda yang pengen penasaran juga bisa menggunakan aplikasi ini. Soal konten yang tadinya diserbu, dislike massal itu, bahkan kemarin sampai udah puluhan ribu ya. Saya nggak tahu sampai terakhir, saya nggak longok lagi waktu itu berapa terakhir posisinya. Tapi pagi ini saya longok konten yang ini soal bonus demografi itu sudah ditonton 1,2 juta viewer. Gede ini ya penontonnya gitu. Dislike-nya itu 123 ribu dan kemudian dislike-nya masih lebih banyak, 154 ribu. Jadi 56% yang dislike. Sebelumnya yang dislike itu sampai 98% loh ya. Jadi ini setelah operasi like itu tetap saja kalah gitu. Komen-komennya ini yang seru banget itu sampai 49 ribu ya, 49K. Dan kalau soal komen Anda jangan tanya, itu sadis semua ini ya di netizen itu. Apalagi mayoritas memang komennya hajar Gibran ini. Nah, rupanya ini Gibran ini nggak kapok ya. Memang kalau tipikalnya keluarganya Pak Jokowi kan semakin diledek, semakin dibully, mereka semakin lawan gitu ya. Sama dengan Gibran ini. Ternyata atau mungkin bukan Gibrannya kali ya, mungkin tim komunikasinya menyarankan hajar terus, lawan terus gitu. Dan dia kemudian membuat konten lagi yang baru. Ini 3 hari berserang karena tanggal 19 dia bikin konten dihajar rame-rame karena dislike. Kemudian tanggal 22 April dia buat konten soalnya dengan judul Panggung Sepak Bola Nasional dan Dunia. Ini nggak ada thumbnailnya. Ini tahu pasti yang ditarget semua ini soal anak muda semua. Tadi soal bonus demografi anak muda, tapi karena bonus demografi ini topik yang berat gitu ya, topik ini kajian-kajian serius ya, makanya dia dihajar rame-rame. Nah, kalau panggung sepak bola ini dia jelas mau mentarget para pencinta sepak bola. Ini kan juga sangat fanatik ini kalau jadi dikonversi menjadi pemilih
di Pilpres ini luar biasa besar itu. Pagi ini pukul 6 pagi saya lihat itu ya viewernya cukup besar ini 151.584 view. Yang like-nya 80.981 dan kemudian dislike-nya cuma 18.940. Jadi cuma 19%. Komennya nah ini 7.147 komen. Nah, ternyata rupanya setiap 3 hari sekali itu Gibran itu membuat konten ini, jedanya dibuat begitu. Dia bikin lagi kemarin, hari Jumat itu tanggal 25 Agustus 2025. Judulnya itu Hilirisasi dan Masa Depan Indonesia, dan kemudian di thumbnailnya ditulis Hilirisasi Part 1. Jadi kita bisa menduga bahwa karena ada Part 1 berarti ada Part 2 gitu dong ya. Kelihatannya hilirisasi akan jadi jualan utamanya itu ya. Yang kocak itu hanya dalam beberapa jam tayang, sekitar 4 jam kalau tidak salah ya. Beberapa jam lah kita, pokoknya sebutnya seperti itu ya. Like-nya itu sudah mencapai 47.606 orang. Nah, ini yang menurut saya nggak rapi mainnya mereka. Karena ternyata viewernya itu hanya 5.132. Bayangkan, masa ada orang cuma kerjaannya nonton channel YouTube itu cuma nge-like tapi tidak nonton kontennya gitu. Bayangin, jomplang banget ya. Like-nya 47.000 lebih, sementara viewernya hanya sekitar 5.000, sementara dislike-nya hanya 664. Jadi perbandingannya itu 1% yang dislike. Jadi ini jelas ini ada operasi gitu ya. Sementara komennya itu lebih besar, ada 834 komen. Nah, pagi ini setelah saya lihat lagi itu pukul 6 pagi ya, setelah 9 jam, itu viewernya udah naik ini. Viewernya itu naik menjadi 41.974 viewer. Mungkin karena di komennya di komentar ini bagaimana mungkin kok like-nya lebih besar dari viewernya, makanya kemudian operasi tonton. Jangan hanya enak aja sudah dibayar hanya nonton sebentar gitu, cuman hanya mencet tombol like gitu, harus nonton juga. Lagian videonya juga pendek-pendek kok sebenarnya gitu ya. Naik jadinya 41.974 viewer. Kemudian like-nya itu nggak bergerak jauh, masih 45.600, jadi 45.683. Dislike-nya naik ini jadi 5.246, itu dari 1% jadi 10%. Dan komennya itu sekarang berjumlah 1.451. Jadi kelihatan sekali ini memang ada operasi like. Ini memang kayak permainan buzzer dari dulu seperti itu kan ya. Kalau dia bikin operasi-operasi itu dia nggak rapi. Pokoknya yang penting tugasnya selesai. Tapi dia nggak hitung, orang akan tahu celahnya itu di mana gitu ya. Karena nggak mungkin orang kok cuman viewernya lebih kecil dari like-nya. Berarti kan tugasnya dia nonton, ceklik pecahan tombol apa jempol, dan udah dia nggak nonton lagi gitu. Nah, kenapa kemudian para yang selama ini melakukan dislike mungkin sekarang sudah malas gitu. Ya, mereka udah malas untuk dislike lagi, udahlah biarin aja lah karena mereka tahu ada operasi, ngapain ikut-ikutan konyol seperti itu gitu. Tapi komennya itu sangat menarik, dan ternyata netizen juga mencermati hal itu. Iyalah, netizen pasti tahu lah hal yang begini itu. Nah, misalnya ini ya, saya bacakan beberapa komennya. Ini nggak terlalu banyak. Komennya itu seperti yang paling atas ini ya. Ini komennya @kafeine. Itu dia menulisnya begini, 5 jam yang lalu itu. Gimana cerita like lebih banyak daripada views, sambil ada emoticon tertawa gitu, dan ya reply-nya banyak banget ini ya. Ini terus kemudian ada dijawab oleh Tofu 9692. Video lu pernah ada anomali kayak gini nggak bang? Dia tanya begitu. Ada juga Gonel 1043. Bahkan sekelas YouTube pun tunduk sama Paduka kelas. Ketawa-ketawa. Kapan bang bisa like segitu tapi view-nya goib? Katanya gitu. Dijawab oleh Ramiel F88U. Pakai kekuatan uang rakyat bang, katanya gitu. Wah, ini masa buzzernya dibayar APBD gitu maksudnya ya. Terus kemudian ada yang @tungtung 1202, pakai bot likes PA, emang fufu fafa, katanya begitu. Yang ini ada juga yang komentar, ini rupanya penontonnya udah 12.000 nih. Like-nya 45.000 tapi views-nya 12.000. Kemudian ada lagi Wivin @Wivin 1 million. Real YouTube sudah tidak relevan. Info ganti APK seperti YouTube. Ada juga yang menyebut ini normal, wallahi we are finished, nggak tahu apa maksudnya ini ya. Terus kemudian ada @halo-halo-1523. Ya itulah hebatnya wakil presiden kita, Bung. Ingat 50%, 58% dari warga kita dahulu memilihnya dan
mungkin di antara 58% itu mereka hanya untuk like saja, menyukainya. Lain cerita kalau ya titik-titik isi sendiri. Loh, ini ada Mulyono yang komentar, tapi ini @Mulyono 1387. Mas Wapres Gibran, mantap, lanjutkan pembangunan infrastruktur untuk kemajuan Indonesia. Pantes namanya ini Mulyono, jadi dia mendukung Gibran. Kemudian ada Why You Talk, itu dia begini, Mas Gib boleh kasih tahu tutorial bagaimana cara menaikkan intensitas like video dengan cepat, walau yang nonton baru sedikit. Wah, ini bagus banget kalau bikin tutornya, soalnya bisa ngebantu para YouTuber yang baru mulai, Mas Gib. Please bikin tutorialnya ya, Mas Gib. Dah, Anda baca sendiri ya, terlalu banyak komentar-komentarnya. Yang dukung ada sih, memang tidak semua menghujat, tapi yang dukung nggak banyak, karena kelihatannya mungkin mereka ini kontraknya hanya nge-like, dan setelah nge-like dianggap ini kurang, karena kelihatan banget kalau itu pengerahan, kemudian diminta juga untuk menonton gitu ya. Tapi untuk komen, ini kelihatannya nggak masuk dalam kontraknya begitu ya. Jadi makanya lebih tetap yang komen itu lebih negatif itu jauh lebih banyak daripada yang positif. Nah, apa sungguhnya yang terjadi? Nah, ini saya ajak Anda untuk bicara dari sisi komunikasi ya, komunikasi politiknya, atau tepatnya lebih pada ini marketing politiknya. Ini yang disebut namanya rebranding, gitu ya. Rebranding itu biasanya untuk produk-produk yang dianggap gagal di pasar. Biasanya begitu kan, produk-produk itu ada yang ketika dia di branding dia gagal. Dan Gibran ini saya kira salah satu contoh dari produk gagal ya, brand damage gitu ya istilahnya kalau dalam marketing politiknya. Ini produk yang sudah rusak yang kemudian coba di rebranding. Ya, tapi biasanya pengalaman itu banyak sekali rebranding itu lebih banyak gagalnya. Berat lah dengan rebranding itu karena itu biayanya sangat besar. Costly untuk rebranding itu biasanya banyak produk-produk itu memilih ketimbang dia rebranding, dia kemudian dimatikan saja produknya, dibuat produk yang baru. Tapi kan kalau Gibran nggak bisa dong dia dimatikan gitu dibuat produk baru karena targetnya jelas dia yang jadi presiden. Jadi dia harus di rebranding, dan rebranding itu saya ingatkan mahal, tapi saya kira buat Pak Jokowi dan Gibran kalau soal duit itu bukan persoalan lah ya. Jadi mereka bisa kayak gini mengerahkan buzzer dan sebagainya. Jangan lupa ya, antara branding dengan produk itu harus sejalan gitu. Kalau produknya itu tidak seindah dengan brandingnya, itu yang terjadi adalah bubble. Dan ini kalau terjadi bubble, orang akan justru marah dan produk itu ditinggalkan gitu. Tapi sekali lagi itu kalau kita bicara marketing. Tapi sebenarnya antara marketing produk dengan marketing politik itu mirip-mirip. Tapi kasus Gibran ini kasus yang berbeda saya kira karena ada kekuatan yang kita mesti bicara, kekuatan uang, kekuatan mesin politik, dan kekuatan kekuasaan itu yang bisa dipaksakan. Tapi kalau soal performan nggak bisa dipaksain. Ini proses panjang ya. Karena terlihat sekali Gibran itu memang hanya membaca, nggak ada ide di kepalanya gitu. Tapi saya mesti ngakui lebih jujur dibandingkan dengan konten yang pertama, konten kedua lebih rileks, dan konten ketiga itu jauh lebih rileks. Yang terlihat sekali bahwa ekspresi Gibran itu dia bukan ngomong lewat pikirannya, tapi dia membaca, dia hanya membaca saja. Jadi itu gampang terlihat ya. Tapi ini lama-lama makin luas nih dia kalau terus-menerus dipaksakan seperti ini. Nggak apa-apa deh saya bocorin ya, sebagai orang yang lama di stasiun televisi kan, presenter-presenter di televisi itu mereka rata-rata semua membaca teleprompter gitu ya, ada alat untuk memutarnya baca, dan pertama pasti berantakan, lama-lama mereka terlatih baca teleprompter, dan kemudian kalau yang mereka cukup matang, apalagi mereka itu basicnya adalah jurnalis, ya mereka lama-lama bisa improvisasi, nggak perlu baca di teleprompter lagi. Tapi Gibran saya kira berat ya dia, karena latar belakang pendidikannya juga tidak cukup memadai, dan juga kalau toh dia cepat sekolah di Singapura kan sekolahnya itu sekolah yang ya kalau di kita sekolah ya pinggiran lah gitu, karena dari kalau nggak salah sekolahnya Gibran itu dulu dari 50 perguruan tinggi atau 40 perguruan tinggi di Singapura itu ya grade apanya ranking sekolahnya itu paling bawah gitu. Dan kemudian kan IP dia sendiri kan juga sangat rendah. Sehingga kemudian di situ kan grade seperti itu membuat dia tidak bisa melanjutkan kuliah untuk S2 karena nggak boleh dengan IP yang rendah seperti itu melanjutkan S2. Kemudian Anda tanya kalau gitu apa targetnya ya? Kenapa kau dipaksakan seperti itu? Jadi jangan siap-siap Anda untuk apa ya? Untuk dibanjiri dengan konten-kontennya Gibran, dan ketika nanti orang yang sudah males mendislike dan kemudian mereka masih tetap bisa mengerahkan para buzzer, ya
ini nanti akan semakin lama dislike-nya itu semakin kecil dan kemudian komen-komennya juga mulai lebih positif dan lebih banyak dislike-nya. Tapi sebenarnya untuk apa gitu kan? Targetnya sebenarnya kan dengan melakukan rebranding ini Gibran itu memperluas pasar atau ceruk pasar politiknya, ceruk para pemilihnya gitu. Dia ingin membidik mereka-mereka yang lebih pinter lah gitu dengan membuat konten-konten yang cukup berat seperti itu. Kaitannya apa? Ya jelas kaitannya dengan Pilpres 2029. Jadi sudah dipastikan bahwa Gibran nanti akan maju pada Pilpres 2029 dan dia sudah mengantisipasi mungkin untuk kelas TikTok atau kelas yang disebut sering 58% atau IQ 78% ke bawah, dia pasti kuat Gibran itu ya. Dengan modal dia bagi-bagi susu, bagi buku, sekarang bagi skincare. Anak-anak seperti ini pasti nanti akan memilih Gibran, apalagi kemudian ada operasi ganteng dengan membawa tukang cukur ke sekolah dan sebagainya. Itu dia pasti kuat di situ dan jumlahnya ini cukup banyak. Saya selalu mengingatkan jangan pernah nganggap remeh Gibran, jangan pernah downgrade dia menyatakan dia cuma pelongo-pelongo. Karena kalau namanya pemilu pilpres itu kan one man one vote. Pilihan satu suara seorang profesor, orang yang sangat cerdas sama satu orang dengan yang sangat tidak cerdas. Saya tidak mau menyebut profesi nanti dianggap melecehkan profesinya gitu. Jadi yang dihitung adalah suara yang terbanyak. Nggak peduli orang itu kualitas orang seperti apa, yang penting dia milih terbanyak. Dan sekarang ini lebih dari 60% pemilih kita itu, penduduk kita itu tepatnya, itu hanya tidak lulus SMP. Itu artinya mereka cuma punya ijazah SD, dan kemudian atau sama sekali tidak sekolah. Ya orang-orang seperti ini gampang dioperasi dengan bansos dan sebagainya. Jadi jelas ini ada kaitannya dengan Pilpres 2029 dan Gibran sudah sejak awal dia konsisten terus bekerja melakukan marketing politik, sementara Pak Prabowo itu sekarang sedang berjibaku menyelesaikan berbagai persoalan negara yang sangat-sangat berat. Soal problem domestik kita sudah sangat berat, mulai dari politik dan ekonomi, ditambah dengan geopolitik global ketika misalnya ini perang dagang dengan Trump. Jadi kalau ibarat perlombaan lari, sebenarnya sekarang Gibran itu sudah lari kencang, sementara Pak Prabowo sedang tertatih-tatih, bahkan mungkin belum siap untuk lomba lari dengan Gibran. Jadi kalau Pak Prabowo tidak mengubah pendekatannya atau calon-calon presiden lain tidak mengubah pendekatannya, mereka tiba-tiba tidak nantinya ketika menjelang 2029, itu kalau pemilunya berlangsung secara normal, mereka udah lihat Gibran itu sudah mendekati finish, sementara mereka masih mau berlari. Ya, sekali lagi jangan underestimate terhadap Gibran Rakabuming. Dia anaknya Joko Widodo yang bisa bertahan selama 2 periode sebagai presiden. Saya Arsu Benarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.